Jadi prediksi saya, kenapa ini bisa lolos? Yang pertama, karena adanya kesesuaian antara harapan pemerintah, mungkin dapat dikatakan demikian ya. Jadi ada sistematisasi, ada korelasi gitu kan, ada relevansi antara kenapa proposal ini dibuat, ya, antara kenapa proposal ini dibuat dengan judul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita memasuki seri yang berbeda ya teman-teman. Karena kali ini kita akan membedah sebuah proposal penelitian saya yang alhamdulillah sudah lolos di Ristek Dikti ya. Nah, di seri kali ini kita akan membedah semuanya secara tuntas gitu kan, tentang apa sih isi dari proposal penelitian yang sudah saya buat. Nah, ini adalah bentuk proposalnya. Nanti kita bahas ini semua ya, kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, kita tunjukkan dulu. Nah, ini ada bukti dari surat ininya, surat pengumuman tentang lolosnya proposal penelitian yang saya buat. Dan kemudian ini adalah buktinya ya, kita lihat. Nah, ini kan nama saya Yogi Iskandar ya. Kemudian ini adalah judul penelitiannya, yaitu penerapan pompa air free energy menggunakan kincir air dan pompa hidrolik sistem. Ya, ini saya adalah statusnya baru karena saya baru pertama kali ngirim proposal penelitian, tapi alhamdulillah mungkin berkat orang tua juga ya, sehingga saya bisa diterima. Nah, lihat, ini adalah dosen pemula dan ini adalah tempat saya kerja, Universitas Islam Al-Hidayah Kuningan. Bentar ya, agak dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah bukti bahwa saya pengumuman dari Ristek Dikti ya. Saya sudah lolos, proposal saya lolos untuk di Ristek Dikti. Kemudian ini akunnya ya, dilihat di penelitian. Nah, ini saya baru satu kan, riwayat penelitiannya juga baru satu, artinya ya memang saya benar-benar baru ya. Kemudian lihat di riwayat usulan. Nah, ini saya sebagai ketua, artinya sebagai pengusul ya. Saya sebagai pengusul, yang di bawahnya itu saya sebagai anggota, berarti pengusulnya bukan saya gitu kan. Oke, kemudian kita lihat lagi nih, jadi ini salah satu alasan kenapa saya berani upload review proposal penelitian mahasiswa, karena saya pikir standarnya sudah cukup lah untuk melakukan reviewer proposal penelitian mahasiswa. Artinya saya sudah punya standar secara tersendiri gitu kan, dalam artian berarti sudah ada kualifikasi tertentu lah yang mungkin ada kualifikasi terkait dengan bahasanya ya, kesesuaian lah itu kan. Artinya standar L2 itu sudah bisa lolos, berarti ya saya berani untuk review skripsi mahasiswa dan menguploadnya di YouTube gitu kan. Oke, berikutnya kita bahas tentang proposal penelitiannya. Ini kita langsung aja bahas tentang proposal penelitiannya. Di proposal penelitian ini kita bahas secara mendetail ya, mengenai apa saja sih bentuk proposal yang kita ajukan. Kalau ini hanya introduction saja ya. Artinya hanya judul, kemudian penelitiannya tentang apa, kita tidak akan bahas ya, karena semuanya prinsipnya sama aja. Ini tinggal pemilihan aja saat pengajuan, identitas pengusul juga sama, kita tidak akan bahas, karena yang akan kita bahas itu adalah bagian dari proposalnya. Oke, ini untuk anggaran dana, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Ika Chandra atau apa ya, kepada Bu Ika sekretaris LPPM telah membantu saya untuk menyusun anggaran. Mungkin ini salah satu yang menyebabkan kenapa saya bisa lolos
di L2 ya. Terima kasih Bu Ika, semoga amalnya diterima menjadi amalan, bukan diterima ya, semoga menjadi amalan salehah untuk tabungan masa yang akan datang. Oke, kita lanjut aja ke sini ya. Di proposal penelitian ini ya, pertama saya bahas tentang judul dulu ya, karena sesuai dengan janji saya kita akan bahas secara mendetail. Kita bahas dimulai dari judul. Pertama, asumsi saya bahwa kenapa ini keterkaitan antara makalah ya, karena dilihat dari judul teman saya juga yang di ACC ini analisisnya tentang ampas tahu ya, kemudian pencegahan stunting ya, pemberian beras dan analog. Asumsi saya ya, asumsi berarti kalau asumsi pendapat ya, gitu kan. Jadi prediksi saya kenapa ini bisa lolos, yang pertama karena adanya kesesuaian antara harapan pemerintah, mungkin dapat dikatakan demikian ya, dapat dikatakan harapan pemerintah. Karena apa? Karena waktu saya mengajukan usulan proposal ini, pemerintah sedang giat-giatnya melakukan ketahanan pangan ya. Waktu itu ketahanan pangan tahun 2019 ya, karena saya mengajukannya di tahun 2019, nah kan 2021 ya, jadi pengumumannya baru keluar bulan Januari 2020. Jadi analisisnya atau dapat dikatakan sebagai asumsi saya bahwa yang pertama karena ini berkaitan dengan pengairan sawah. Pengairan sawah artinya bahwa ada kesesuaian antara proposal yang saya ajukan dengan visi pemerintah. Ini asumsi saja ya, gitu kan. Itu yang pertama, karena ini berkaitan dengan pengairan sawah, gitu kan. Kemudian yang kedua, kita menggunakan kata free energy ya. Artinya apa? Artinya bahwa permasalahan pertanian yang paling mendasar adanya di pengairan ya. Karena pemerintah sedang mengupayakan ketahanan pangan, secara otomatis para petani walaupun di musim kemarau dia harus bertani. Supaya apa? Supaya bisa memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sedangkan realita yang terjadi bahwa tidak semua petani ya, dalam kita garis bawahi, tidak semua petani. Berarti masih ada petani yang bisa bercocok tanam di musim kemarau ya. Sedangkan permasalahannya tidak semua petani bisa bercocok tanam di musim kemarau. Karena apa? Karena keterbatasan air itu ya. Jadi dengan proposal ini ya, dengan pompa air free energy ini, yang pertama bisa memenuhi kebutuhan air untuk para petani, itu yang pertama ya. Yang kedua, bahwa di musim kemarau ada sebagian petani yang bisa bercocok tanam, namun pembiayaan untuk pertanian bertambah kalau menggunakan pompa air dengan bensin. Berarti kan ada pembiayaan untuk beli bensin. Kalau menggunakan listrik, ada pembiayaan untuk biaya listrik. Kita bisa pakai solar cell ya, atau pompa air tenaga matahari, tenaga panas ya, kayak matahari. Tapi biayanya juga lumayan besar, gitu kan. Kemudian di samping biaya, perawatannya juga cukup sulit ya, mengubah cahaya menjadi energi listrik, itu kan alatnya mahal. Kemudian ketika meskipun adalah petani yang mampu beli, tapi perawatannya juga tidak semua petani mampu, karena sulitnya melakukan perawatan. Makanya dengan misalkan ini menggunakan tenaga kincir air, yang menjadi aspek utamanya adalah kincir air memiliki tenaga yang tidak habis. Meskipun ada surut ya, Nah, di kali saya juga cukup surut. Makanya nanti ada di rumusan masalah, kita bahas di rumusan masalah gitu kan. Kemudian dengan kincir air ini bukan hal yang baru, ini bukan hal yang
Aneh, karena di zaman kuno pun kincir air itu sudah besar, sudah ada, ya. Kincir air itu sudah ada, sudah dilakukan sejak nenek moyang. Tapi yang menjadi permasalahan, kincir air yang digunakan di masa-masa orang tua dulu itu diameternya besar sekali, sampai diameternya lebih dari 2 meter. Ya, teman-teman bisa bayangkan kincir air yang diameternya lebih dari 2 meter itu segede apa gitu kan. Makanya ribet untuk buatnya, tidak efektif dan tidak efisien. Justru tidak efisien karena apa? Karena pada saat musim kemarau para petani bikin kincir, pada musim penghujan kincirnya rusak, nggak jelas, ya, nggak jelas, rusak gitu kan. Bahkan nanti pada saat musim kemarau bikin lagi petani. Sedangkan dengan metode ini, ya, karena ada yang kedua yaitu penerapan sistem hidrolik, ya, penerapan hidrolik sistem, jadi tidak perlu diameter yang sangat besar, ya, sehingga pada saat musim penghujan kincir airnya bisa disimpan di gudang ataupun disimpan, ya, di tempat yang tidak kena hujan, sehingga pada saat musim kemarau datang lagi atau tiba, kincir air ini tinggal dikeluarkan lagi, digunakan lagi, ya, gitu kan. Jadi ada efisiensi di arah sana. Nah, ini menurut saya yang menjadi asumsi saya kenapa proposal saya bisa lolos, ya. Jadi pertama, ya, ini adalah analisis saya. Kita tidak berbicara tentang teori lah, kita tidak berbicara tentang bikin judul itu harus kayak gimana menurut teori, bikin judul itu harus menurut siapa itu harus kayak gini enggak, ya. Kita nggak berbicara ke arah sana. Mungkin kalau orang yang sudah paham tentang teori bahwa asumsi saya salah, ya, saya akui itu. Karena kita di sini bukan membahas tentang teori, tapi membahas tentang bagaimana membuat sebuah judul sesuai dengan logik, ya, sesuai dengan logika. Artinya bagaimana kita mengasumsikan sebuah judul atau mempresentasikan sebuah judul, atau bahasanya bahwa bagaimana judul ini ketika dibuat oleh kita bisa dipahami secara universal oleh orang lain, sehingga ketika bikin judul orang lain paham tentang isinya gitu. Jadi sebelum baca isi dari proposal ini, si pembaca sudah paham, oh maksudnya dari judul ini ke arah sana gitu, ya. Karena di judul ini saya terapkan untuk pengairan sawah, berarti si pembaca secara tidak langsung sudah memiliki konsepsi pemikiran, kerangka berpikir ini berkaitan dengan resolusi yang ditawarkan oleh saya terhadap para petani yang kekurangan air di musim kemarau, ya. Makanya pada saat proposal ini saya ajukan, mungkin yang menjadi salah satu aspek penilaian dari tim penilai adalah aspek karena menjadi salah satu resolusi bagi para petani, sedangkan di masa itu pemerintah sedang menggiat-giatkannya ketahanan pangan. Akhirnya, ya, mungkin ini pendapat saya aja lah, nggak tahu, mungkin ada penilaian lain yang dilakukan oleh tim penilai di L2 Dikti, ya, gitu kan. Saya nggak tahu tentang itu, atau di tim Litbang, tim penilai proposal penelitian di Litbang, atau mungkin hanya karena keberuntungan saja sehingga proposal penelitian saya bisa diterima oleh tim penilai di sana. Saya nggak tahu jelas. Yang jelas ini adalah mengenai pendapat saya tentang proposal yang saya ajukan dan bisa lolos, gitu aja, ya, gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang berkata ini salah, ini nggak kayak gini, ini nggak kayak gini, ya, itu benar menurut pendapat Anda. Sedangkan menurut pendapat saya mengasumsi kenapa proposal ini bisa diterima karena aspek itu, ya. Di judul kita harus mulai membangun kerangka berpikir para pembaca, gimana caranya bahwa judul kita mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat, ya. Sederhananya seperti itu. Jadi saya ulangi bahwa ketika membuat judul penelitian, kita harus mengarah kepada pembangunan kerangka berpikir untuk
memenuhi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena apa? Karena saya lihat di bawah juga nih, di sini promosi produk itu kan tidak sedikit bahwa para pengusaha pemula dia sedikit kesulitan untuk mengembangkan promosi ya, lalu negosiasi bisnis. Nah, itu juga sama, permasalahannya sama ya. Studi selebgram hijab di Kota Bandung ya, saya kurang tahu yang ini. Yang jelas kita ambil dari sampel I1, sampel kedua, sampel ketiga ya, kemudian sampel keempat. Kita ambil dari 4 sampel bahwa arah judulnya hampir sama, yaitu bagaimana caranya bisa membantu masyarakat agar kita bisa memiliki kemampuan secara ekonomi gitu ya. Sederhananya di arah sana, ini menurut asumsi saya gitu kan. Nah, kemudian kalimat diajukannya juga saya enggak neko-neko ya, enggak neko-neko. Saya diajukannya adalah dalam upaya memecahkan masalah pertanian dalam pemenuhan kebutuhan air untuk sawah ya. Artinya ada kesesuaian dengan kenapa proposal ini dibuat gitu kan. Ada kesesuaian antara kenapa proposal ini dibuat, lalu untuk apa proposal ini dibuat gitu kan. Karena ada istilah untuk pengairan sawah, artinya ada kesesuaian dengan ini ya gitu kan. Sehingga mungkin ini diasumsikan bahwa proposal ini nanti efek panjangnya ya, nanti saya akan coba nih, kalau ini udah selesai saya coba ajukan lagi untuk program pengabdiannya. Ini bakalan di ACC atau enggak, saya nggak tahu lah gitu kan. Nanti kita jalankan dulu penelitiannya, kemudian setelah penelitian selesai kita masuk ke seri usulan lanjutan di bidang pengabdian masyarakat. Nanti kita review lagi, kalau lolos kita review lagi bener nggak asumsi saya gitu kan. Kalau lolos kita bedah lagi ya, kita bedah lagi tentang proposal ini, tentang proposal penelitian guys. Kita gini aja ya, jadi ada sistematisasi ya, ada korelasi gitu kan, ada relevansi antara kenapa proposal ini dibuat ya, antara kenapa proposal ini dibuat dengan judul ya itu. Jadi ini yang saya pahami dari proposal yang saya buat. Oke, kita lanjut ya. Oke, Yogi Iskandar nggak harus lah. Oke, di abstraknya kita saya nggak panjang lebar, kita cukup membahas tentang kata-kata kunci atau keyword ya, keyword tertentu ya. Ini kan keywordnya pertanian, kincir air, pompa air, sistem hidrolik, keywordnya. Nah, di abstrak saya memasukkan kata ini, petani Indonesia, berarti mencakup seluruh petani di Indonesia. Artinya apa? Artinya bahwa permasalahan petani itu secara global adanya di sistem air. Karena ini, pada musim kemarau petani Indonesia hanya sedikit yang bisa melakukan aktivitas pertanian, ya kan? Artinya bahwa ini adalah permasalahan global, bukan permasalahan daerah. Sehingga dari judul ini itu bisa menjadi salah satu resolusi dari permasalahan yang terjadi di Indonesia pada musim kemarau. Ya, gitu kan. Nah, di sini juga ada penjelasnya nih. Ya, ada penjelasnya. Masalah tersebut dapat dipecahkan dengan adanya pompa air. Gak salah kan? Pompa air gak salah kan? Bener kan? Pompa air itu bisa menjadi salah satu resolusi, menjadi salah satu solusi dalam pemecahan masalah mengenai kurangnya air di Indonesia. Ya, sehingga ini kan menjadi masalah. Ya, sehingga pertanian masih dapat dilakukan, dapat dilakukan, ya kan? Namun tidak semua petani. Nah, ini kan jadi masalah lagi, ya kan? Kita bahas tentang masalah. Namun para petani, ya, oke. Namun para petani dapat melakukan aktivitas karena hanya sedikit orang yang mampu membeli pompa air. Nah, oke. Jadi gini, ya.
Yang pertama, bahwa masalah tersebut dapat dipecahkan dengan adanya pompa air. Betul kan? Bahwa ada sebagian petani yang bisa melakukan aktivitas pertanian karena memiliki pompa air, ya kan? Itu betul sekali gitu kan. Kondisi di lapangannya realnya ada gitu. Kondisi di lapangan realnya ada. Ya, sehingga aktivitas pertanian masih dapat dilakukan. Ya, itu adalah kondisi real di lapangan bahwa aktivitas itu masih ada para sebagian petani yang melakukan kegiatan pertanian. Namun yang menjadi permasalahannya tidak semua petani dapat melakukan aktivitas tersebut karena orang yang bisa membeli pompa air gitu kan, dia harus membeli bensin, mengoperasikan pompa air sehingga menjadi pembengkakan biaya. Ya, oke. Ada solusi dari pompa air, yaitu ada solusi dari petani, ada solusi untuk petani, yaitu melalui pompa air, sehingga pertanian itu masih bisa dilakukan, aktivitas pertanian itu masih bisa dilakukan. Tapi permasalahannya pembiayaannya makin gede. Ya, teman-teman bisa bayangkan pembiayaan untuk bajak sawah berapa, pembiayaan untuk beli bibitnya berapa, pembiayaan untuk pembiayaan untuk beli pupuk lain sebagainya, itu sudah sangat tinggi sekali. Belum lagi ditambah dengan pembiayaan untuk pengadaan air. Ya, ini teman-teman bisa bayangkan nih. Ya, teman-teman bisa bayangkan berapa budget yang harus dikeluarkan oleh para petani untuk pengolahan sawah. Ya, setidaknya melalui pompa air hidrolik sistem ini kita bisa mengurangi untuk pengadaan air, sehingga pembiayaan pupuk masih tetap keluar, pembiayaan bajak sawah masih tetap keluar, pembiayaan pemeliharaan dan perawatan tanaman masih tetap keluar, tapi petani tidak harus mengeluarkan pendanaan lagi untuk beli bensin. Ya, bahkan alat ini ketika sudah musim hujan itu bisa disimpan, sehingga pada saat musim kemarau bisa digunakan lagi, ya kan? Nah, itu ada efek poin yang kita tawarkan ya dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kayak untuk pemecahan masalah tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat pompa air sistem hidrolik sistem dengan memanfaatkan tenaga yang berasal dari arus air Kali Cijolang. Ini Kali Cijolang yang ada di daerah saya ya, sebagai pemanfaatan kekuatan pengungkit ya. Jadi fungsi ini adalah fungsi kerja itu dari pompa air yang memutarkan kincir, menarik dan mendorong sehingga tidak memerlukan bensin ataupun tenaga listrik lagi. Nah, ini adalah solusi yang saya tawarkan ya. Solusi yang artinya ini mendefinisikan sebuah produk yang saya buat, yaitu tentang pompa air sistem hidrolik ya. Di sini membahas tentang cara kerja pompa air sistem hidrolik, sehingga si pembaca itu ketika baca abstrak saya, dia sudah paham ya. Oh, mungkin ini di dalamnya ya, di dalam proposal ini adalah sebuah produk yang di dalamnya terdiri dari sebuah produk yang dibuat untuk melakukan pemecahan masalah di bidang pertanian, yang ini adalah sebagai permasalahan global, yaitu permasalahan kekurangan air ya, sehingga bisa diciptakan salah satunya melalui produk ini. Dilihat dari apa? Dilihat dari cara kerjanya, yaitu tenaga air yang berasal dari arus air Kali Cijolang sebagai pemutar. Oh, pemutar berarti benar, nggak harus pakai listrik. Oh, pemutar berarti benar, nggak harus pakai bensin, karena ini adalah sebagai pengungkitnya ya, sebagai penggeraknya, sehingga tidak memerlukan bensin lagi untuk mendorong air gitu kan bensin. Nah, gitu. Karena ini adalah karena saya sudah melakukan uji coba, tapi dengan alat sederhana saya buat
YouTube-nya saja ini sebagai landasan saja untuk tim tim penilaian, nggak tahu dibuka atau enggak, cuman saya akan nyentumin aja karena saya sudah sebelumnya sudah bikin pompa air juga, cuma dengan alat yang sangat sederhana, sehingga pompa air tersebut karena alatnya sederhana jadi sistem hidroliknya tidak begitu jalan gitu kan, karena keterbatasan pembiayaan. Makanya melalui pengajuan ini ya kita berharap mudah-mudahan dapat pembiayaan, dan alhamdulillah ya, semoga nanti penelitiannya bisa berjalan dengan baik. Oke, kita lanjut. Itu adalah pembahasan di abstraknya, ini baru abstrak saja. Kita lanjut ke tahapan berikutnya. Kalau mau minum aja dulu karena ini pembahasan bahkan panjang banget nih ya. Ini ada berapa halaman nggak tahu nih. Sekarang udah beberapa menit kita baru bahas abstrak. Yang pertama, di latar belakang masalah, ini 17, Anda bayangkan 17. Kalau 17 menit berarti kalau 1 lembar 1 menit berarti 17 menit. Sebentar ya. Ya nggak apa-apa lah. Ini di latar belakang masalah, saya membuat generalisasi. Ya, saya membuat generalisasi. Artinya pemahaman konsep pertanian yang seharusnya itu gimana? Ya, itu saya membuat generalisasi. Jadi penjelasan secara general mengenai bagaimana petani itu seharusnya. Karena di sini zaman teknologi yang terus berkembang pesat sehingga munculnya teknologi terbarukan yang dapat memudahkan manusia untuk melakukan pekerjaan di dalam industri. Salah satunya industri pertanian. Ya, begitu banyak alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian, ya kan? Saya bahas tentang generalisasi dari sebuah objek penelitian, yaitu apa? Pertanian, gitu kan? Atau saya membahas generalisasi tentang kondisi pertanian yang seharusnya terjadi. Karena apa? Karena teknologi itu semakin lama semakin berkembang, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa industri ya di bidang pertanian pun seharusnya meningkat gitu loh. Karena apa? Teknologinya pun sudah meningkat, gitu kan? Itu saya bahas generalisasi di bawah. Makanya di setiap kali saya membimbing mahasiswa itu saya awali dengan generalisasi dulu. Seharusnya gimana nih? Gitu kan, permasalahan tentang A, B, C, D gitu kan. Ini kan di pertanian juga sama. Seharusnya industri pertanian itu meningkat. Ya. Makanya kita awali dengan bagaimana kondisi objektif yang kondisi subjektif yang seharusnya, bukan objektif ya. Karena kondisi objektifnya kan industri pertanian di Indonesia itu karena keterbatasan air justru malah berkurang. Ya kan? Gitu kan. Jadi kita bahas dulu, membuat asumsi-asumsi dulu bagi para pembaca ya, supaya dia mengarah kepada kondisi subjektif. Artinya bahwa oh bener ya, karena sekarang teknologinya sudah bagus-bagus nih, seharusnya industri pertanian juga meningkat. Tapi karena keterbatasan air, justru industri pertanian kita malah menurun. Ya, alat-alat industrialismenya sudah sangat bagus. Ya, gitu kan. Bahkan sekarang panen udah menggunakan teknologi sehingga bisa lebih cepat. Ya, lalu nanamnya ya kalau di kita di Sunda disebutnya tandur, gitu kan, penyemaian, bukan penyemai, kalau semai kan pembuatan bibit ya. Jadi dia bibit itu kan disemai dulu baru ditanam ke objek penelitian. Ya, mungkin gitulah bahasa pertaniannya. Saya nggak tahu, yang jelas karena saya bukan lulusan pertanian, jadi saya kurang tahu pasti. Yang jelas bahwa industri pertanian di dunia itu sudah sangat bagus-bagus lah. Seharusnya industri pertanian di Indonesia juga sangat bagus, ya, sehingga bisa memenuhi ketahanan pangan di Indonesia. Kita balik lagi di judul tentang ketahanan pangan. Apalagi Indonesia memiliki potensi yang sangat bagus. Nah, di negara ini saya dibahas di alini keduanya ini masih subjektivitas, ya. Di awal itu masih subjektivitas, dan di alinea kedua juga sama, masih subjektivitas. Kita bahas tentang kondisi secara global, ya. Di negara Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan dalam mengembangkan industri pertanian. Anda bayangkan kan, sudah dari kalimat itu saja kita sudah memiliki asumsi subjektif. Indonesia itu kan orang bilang tanah kita tanah surga, ya. Tongkat kayu dan batu pun jadi tanaman, kan peribahasanya sudah sampai ke arah sana, ya, gitu kan. Nah di sini
Ya, mengembangkan industri pertanian, oleh karena itu tidak sedikit orang berkonsentrasi untuk terus mengembangkan teknologi pada bidang pertanian. Ini masih asumsi global, asumsi subjektif tentang industri pertanian. Ya, pertumbuhan hasil pertanian pada produksi padi mencapai dari pada tahun padi ya mencapai dari tahun 2014 sampai 2020 mencapai ini tipe ya, jadi tipe ya, malum lah. Seharusnya apa? Padi dari tahun 2004 sampai 2012 mencapai 2,33%. Saya masukkan di sana data-data objektif. Saya masukkan. Jadi kenapa kalau teman-teman lihat bimbingan saya ke mahasiswa, di latar belakang masalah jangan terlalu banyak teori. Karena apa? Karena kita harus memunculkan tentang latar belakang masalah. Jadi permasalahan apa yang akan kita bahas? Ya judulnya aja latar belakang masalah. Jadi permasalahan yang kita angkat ini masih subjektivitas tentang kondisi ekonomi Indonesia, bisa mencapai 23% ya produksinya berdasarkan hasil pertanian yang dilihat di nih. Saya masukkan kebuka. Kebuka ya. Sorry. Oke. Keklik ya, karena ini harap link ya, jadi langsung kebuka. Oke, ini berasal dari sini ya teman-teman, itu kan. Jadi saya tidak memasukkan teori di latar belakang masalah, tapi memasukkan tentang data secara global tentang industri pertanian ya, gitu kan. Kita mulai dari arah sana dulu. Jadi ini dalam sebagai upaya untuk membangun data subjektivitas atau untuk membangun kerangka subjektivitas untuk para pembaca. Oh iya ya, ternyata benar nih ada peningkatan di sektor pertanian pada bidang padi, ya kan, sebesar di 2,3%. Oh iya benar-benar. Ini datanya jangan-jangan palsu nih. Ini jangan-jangan hanya asumsi bagi peneliti saja nih. Benar nggak 23%? Oh ada linknya, ternyata ini berdasarkan dari link ini. Itu ya teman-teman, kita bangun subjektivitas untuk para pembaca dulu ya. Jadi jangan langsung di awal langsung cek masalah, belum juga real life, kita langsung dihadapkan dengan permasalahan gitu kan. Jadi nanti bagi para pembaca, ini gimana, ini masalahnya berat banget ya gitu kan. Kita enak dulu, kita bikin pembaca enjoy dulu, baca ternyata sektor pertanian itu meningkat ya karena industrinya bagus ya. Indonesia juga meningkat ya sampai 2,3%. Sumbernya dari sini gitu kan. Nah, kita bikin enjoy dulu untuk pembaca. Nah, baru setelah generalisasi, setelah membangun subjektivitas untuk para pembaca, kita mulai mengarah kepada permasalahan, ya kan, karena ini latar belakang masalah. Lalu mulai ke permasalahan. Permasalahannya apa? Namun ya, potensi yang dimiliki oleh petani di Indonesia sedikit terhambat. Ternyata teknologi itu tidak berbanding lurus ya dengan apa? Dengan kondisi yang terjadi di Indonesia. Berarti ada masalah ya. Nah kan subjektivitasnya membangun ke arah sana. Seharusnya karena teknologinya bagus, lalu kondisi Indonesia juga memiliki potensi yang bagus, bahkan bisa mencapai 2,33%, tapi ternyata ada masalah ya. Masalahnya apa? Karena Indonesia memiliki 2 musim. Berarti kita nggak bisa meningkatkan pertanian kan gitu ya. Kita nggak bisa meningkatkan industri pertanian. Karena apa? Karena ternyata industri pertanian di Indonesia memiliki 2 musim. Ini menjadi masalah ya, karena adanya 2 musim, jadi tidak semua petani dapat melakukan aktivitas pertanian yang pada akhirnya saya jelaskan lagi kenapa ada 2 musim. Pada musim kemarau, petani Indonesia hanya sedikit yang bisa melakukan aktivitas pertanian. Saya gunakan kata hanya sedikit, bukan tidak ada ya. Nah itu teman-teman, kita bisa mulai memperhatikan sebuah kalimat, sebuah kata ya teman-teman ya. Pada musim kemarau petani Indonesia hanya sedikit. Saya gunakan kata hanya sedikit. Teman-teman bisa saja menggunakan kalimat tidak ada, bisa saja menggunakan kalimat sebagian petani
ya gitu kan. Tapi saya hanya membahas hanya sedikit. Artinya apa? Kalau sebagian berarti sebagian itu kan 50%, berarti masih banyak lah. Kalau hanya sedikit berarti masih ada petani-petani tertentu yang dapat melakukan aktivitas pertanian tapi permasalahannya tidak begitu banyak. Ya. Jadi asumsinya saya tidak memberikan kebohongan. Di sini pertanian itu masih ada, masih jalan di Indonesia, ya. Masih aktivitasnya masih dilakukan oleh petani, tapi aktivitas tersebut hanya dilakukan oleh petani yang hampir tidak ada. Kalau hanya sedikit itu ya memang sangat sedikit lah. Kalau dari 100% mungkin 10% ya. Karena hanya sedikit, saya gunakan kata hanya sedikit yang bisa melakukan aktivitas pertanian. Artinya masih ada, tapi hanya sedikit. Beda dengan hanya sebagian petani. Anda kebayang 50% masih tinggi loh. Ya, kalau sebagian ya, kalau 100 bagi 2, kalau 10 bagi 2 gitu kan. Jadi sebagian ya, sebagian untuk makan, sebagian untuk minum. Ya kan? Sebagian untuk makan, sebagian untuk ditabung. Teman-teman bisa bisa paham kan tentang asumsi dari kata sebagian. Ya kan? Beda dengan hanya sedikit. Saya hanya sedikit memiliki kemampuan pada bidang tertentu. Hanya sedikit berarti saya tahu tapi tidak begitu paham gitu loh. Saya bisa melakukan tapi tidak terlalu mahir. Ya hanya sedikit gitu kan ya. Nah makanya saya memasukkan kata hanya sedikit ya, yang bisa melakukan aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian di musim kemarau itu masih ada, tapi masalahnya hanya sedikit. Oke? Nah, ini kan sebuah masalah nih teman-teman. Ini masalah yang sangat luar biasa gede ya kan? Itu kan. Apalagi ada kata ini. Ya. Lalu saya kasih resolusi. Ya makanya kalau di mahasiswa kita bahas dulu general, kita bahas permasalahan, lalu kita bahas X-nya, resolusinya. Kita bahas masalah tersebut dapat dipecahkan dengan adanya pompa air sehingga aktivitas pertanian masih dapat dilakukan. Nah, ini adalah pemecahan masalah. Ya, teman-teman yang kalau yang dengerin ini adalah dosen itu sudah paham lah. Tapi yang mahasiswa yang baru mau lulus mungkin ini menjadi sesuatu yang sangat baru gitu kan. Ya. Jadi mahasiswa sangat paham. Jadi ada pemecahan masalahnya. Oh, ada ya, ternyata bisa dipecahkan melalui pompa air sehingga aktivitas pertanian masih dapat dilakukan. Oke, ada pemecahan permasalahan yang pertama, beres. Namun ada masalah lagi, teman-teman. Ya di sini tidak semua petani dapat melakukan aktivitas pertanian karena hanya sedikit. Ya, saya akan masukkan lagi kalimat hanya sedikit orang yang bisa membeli pompa air dan harus membeli bensin untuk mengoperasikan air. Oke, kita bahas di sini nih. Ini yang paling penting ya. Kita bahas di sini nih. Ini adalah permasalahannya, titik pokok permasalahannya. Jadi yang tadi sebenarnya yang tadi ke atas itu pengantar kepada ke arah sini. Ya. Ini ya teman-teman, kita mulai dari sini. Ya. Sehingga aktivitas pertama tersebut, namun tidak semua petani dapat melakukan aktivitasnya karena hanya sedikit orang yang bisa mampu beli pompa. Yang pertama ini keywordnya. Keyword di latar belakang masalah. Yang kedua, ya, keyword permasalahan yang kedua adanya di sini. Ada petani yang mampu beli pompa, tapi dia belum tentu mampu beli bensin karena kondisi ekonomi pertanian tidak stagnan. Beda kalau misalkan dia PNS, kemudian si PNS tersebut karena gajinya tetap, kemudian dia bukan sambil bahasanya PNS, kemudian di waktu luang dia ngisi waktu dengan bertani. Ya misalkan pegawai PNS kantoran kan Sabtu minggunya di kantor di rumah, ya daripada di rumah bengong dia bertani, itu masih ada pendapatan tetap. Beda dengan petani yang benar-benar hanya beraktivitas petani dan
dia ada kemungkinan bahwa petani tersebut sedang nggak ada ekonomi, sehingga pompa airnya dia punya pompa air, tapi permasalahannya dia belum mampu membeli bensin, yang pada akhirnya terhambat juga aktivitas pertanian, ya itu kan. Meskipun terhambat, ada yang bisa beli pompa air, ada juga yang bisa beli bensin, terjadi lagi pembengkakan pembiayaan. Ini sudah kita bahas di atas ya, di abstrak ya. Kita sudah bahas di sana. Oke. Nah, untuk pemecahan masalah tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat pompa air sistem hydraulik. Kita tawarkan pemecahan masalah untuk permasalahan yang ini. Kenapa permasalahannya yang ini? Karena permasalahan kekurangan air sudah dapat dipecahkan di atas. Melalui apa? Melalui ini. Sudah bisa dipecahkan. Tapi muncul lagi masalah baru. 2. Ya, kita tawarkan lagi pemecahan masalah dengan sistem hidrolik. Ya, sorry, tipe ya. Hidrolik sistem. Pompa air sistem hidrolik sistem dengan memanfaatkan tenaga air yang berasal dari arus air Kali Cijolang sebagai pemutar, kincir, dan menarik mendorong sehingga tidak memerlukan bensin ataupun tenaga listrik, ya kan? Nah, itu saya sudah bahas di atas, kita tidak bahas lagi di sini. Ya, artinya itu adalah sebuah penawaran mengenai pemecahan masalah yang saya ajukan untuk para petani Indonesia, sehingga pertanian di Indonesia bisa bisa melakukan aktivitas pertanian gitu kan, yang minimalnya yang ada di pinggiran kali lah. Pinggiran kali kan teman-teman bisa bayangkan berapa ratus kilometer sawah yang berada di pinggiran kali. Ya, kalau semuanya bisa bertani, kita bisa teman-teman di sini bisa bayangkan berapa ton padi yang bisa dihasilkan ya pada sepanjang arus kali ya, Kali Cijolang. So nanti kalau misalkan semuanya menggunakan sistem ini yang dihilir ya, itu berarti masih tetap ada masalah baru, dia tidak memiliki arus air yang kurang kuat. Nah, itu masalahnya nanti kita pikirkan lagi, kira-kira strateginya seperti apa supaya kita bisa mengambil air ya di Kali Cijolang yang genang ya, bukan dari Kali Cijolang yang memiliki arus air. Nanti kita pecahkan lagi ya, karena kita nggak bahas tentang itu, tapi bahas tentang proposal penelitian ini. Nanti kita fokus ke permasalahan di proposal ini. Oke, kita lanjut. Nah, ngopi dulu ya, tarik nafas dulu. Nah, di identifikasi masalahnya saya tidak memasukkan neko-neko tentang kondisi pertanian, tapi identifikasi masalahnya saya memasukkan 2 kata ya. Teman-teman tadi sudah membaca ya, di latar belakang masalah sudah mendengar ada kalimat 2 musim kemarau dan ada pompa air, tentang pompa air yang harganya mahal, kemudian bensin dan listrik. Kata ini ada semua kan ya, ada semua gitu kan, karena identifikasi masalah ini saya ambil dari rumusan masalah ya gitu. Oke, jadi kita nggak panjang lebar tentang identifikasi masalah, karena kalau teman-teman dosen sudah paham lah tentang identifikasi masalah, atau mahasiswa S2 sudah paham tentang identifikasi masalah, tapi kita bahas tentang kita tidak panjang lebar di identifikasi masalah. Cuman saya memasukkannya 2 kalimat itu. Kenapa nggak mengarah ke arah judul? Kalau di judul kan identifikasi masalahnya itu apa? Tentang pompa air, tentang kincir air, tentang hidrolik, ya kan? Kincir air dan hidrolik. Tapi kenapa di identifikasi masalah saya tidak memasukkan kata itu? Karena itu sebagai apa? Sebagai pemecah masalah, ya. Dan sebagai salah satu solusi yang saya tawarkan, sehingga petani masih tetap bisa melakukan aktivitas pertanian. Oke, udah ya. Kita lanjut ke rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah baru saya memasukkan ya
kincir air, saya memasukkan arus kali Cijolang, ya kan, saya memasukkan diameter. Karena apa? Gini, asumsinya kita bangun asumsi lagi. Berapa, saya ambil rumusan masalahnya, berapa kekuatan air yang diperlukan untuk memutarkan kincir air. Karena apa? Kincir air akan bisa berfungsi apabila memiliki kekuatan arus. Makanya di rumusan masalahnya saya masukkan kalimat itu, ya, karena fokusnya ke arah sana. Jadi air bisa memenuhi kebutuhan air yang dibutuhkan oleh petani itu bisa terpenuhi apabila memiliki arus air. Makanya kerangka subjektifnya untuk pembaca saya mulai dari kekuatan arus air. Jadi oh iya ya, kita nanti kan pembaca, saya pikir, yang saya pikirkan ketika pembaca membaca rumusan, oh iya ya, kita mulai dari arah sana ya, berarti diameternya harus diameter berapa nih supaya pompa hidrolik sistemnya bisa jalan, ya. Kalau 50 cm bisa nggak kira-kira? Kalau 1 meter bisa nggak kira-kira? Kalau 2 meter, ini masih tetap gede nih, diameter 2 meter, diameter dari pompa sepanjang 2 meter atau seluas ya, kalau diameter luas berarti ya, seluas 2 meter, ini masih terlalu gede nih, ya kan, bisa diputarkan nggak? Nah makanya kita bangun asumsi, oh iya ya, diameternya berapa ya untuk membangun, nah gitu kan, kita membangun sebuah pertanyaan untuk para pembaca. Oh iya, makanya perlu diteliti berapa diameter, berapa kekuatan arus air yang dibutuhkan, ya. Oh kekuatan arusnya berapa ya, gimana nih kalau benar-benar kemarau, kekuatan arusnya kecil, bisa berfungsi nggak untuk penggunaan alat ini, ya. Jadi jangan sampai nanti ada petani di daerah tertentu yang arus airnya landai, ya, gitu kan, dia menggunakan teknologi ini, gitu kan, akhirnya apa, biaya dikeluarkan, setelah pembiayaan itu dikeluarkan tidak bisa difungsikan. Karena apa? Karena arus airnya terlalu kecil. Makanya di rumusan masalah yang pertama saya ingin mengukur dulu, kira-kira berapa nih kekuatan arus air yang diperlukan untuk memutarkan kincir supaya pompa hidrolik sistemnya bisa berfungsi, gitu ya, gitu. Yang keduanya, berapa nih diameter kincirnya yang diperlukan untuk mendorong hidrolik sistem, ya. Jadi pompanya kan menggunakan sistem hidrolik sistem, sehingga tidak memerlukan diameter kincir yang begitu besar untuk memompa air dari kali ke sawah. Nah, itu di perumusan masalah yang keduanya. Rumusan masalah yang ketiganya, berapa besaran diameter pompa hidrolik yang dapat mendorong air dari sistem. Kalau di atas ini adalah kincirnya, kalau yang di bawah ini adalah diameter hidrolik sistemnya. Kita bahas diameternya. Apakah diameter hidroliknya 1 inch sudah bisa mendorong air dari kali Cijolang atau ke sawah, dari kali Cijolang ke sawah, atau butuh diameter yang 5 inch yang gede nih supaya airnya besar, gitu kan. Tapi kan belum tentu bisa jalan. Karena apa? Karena disesuaikan dengan permasalahan rumusan masalah yang pertama. Jadi ini ada korelasi antara 1, 2, 3, dan 4. Itu semuanya memiliki korelasi. Oke, udah diketahui misalkan nih diameternya 50 cm, diameter kincir airnya, diameter pompa hidroliknya cukup dengan 1,5 inch. Oke. Permasalahannya, berapa air yang dikeluarkan? Bisa memenuhi nggak dengan kebutuhan untuk sawah kalau diameternya kecil? Nah, jadi saya ukur lagi nih. Dari diameter, misalkan diketemukan tadi diameter ukurannya adalah 1,5 inch. 1,5 inch ini bisa memenuhi kebutuhan air berapa meter? Oh ternyata bisa 1 meter. Kalau luas sawahnya ada 1000 meter, berarti butuh berapa pompa? Nah kan bisa kita ketahui untuk pemenuhan kebutuhan air yang luasnya segini butuh pompanya berapa. Kita bisa mengetahui itu, ya, sehingga ini bisa benar-benar menjadi sebuah asumsi bahwa teknologi ini bisa memenuhi kebutuhan pertanian. Nah di rumusan masalah pun kita harus berpikir tentang bahwa ini itu
bisa dipecahkan loh dengan kalimat permasalahan itu bisa dipecahkan loh dengan kalimat-kalimat pertanyaan di dalam rumusan masalah. Jadi kita membangun asumsinya bukan hanya sekedar membuat sebuah rumusan masalah, tapi ketika membuat sebuah rumusan masalah, kita harus berpikir bahwa rumusan masalah yang kita bikin, kita buat, itu sebagai salah satu jawaban dari permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya, itu bisa menjadi sebuah jawaban. Makanya dalam membangun asumsi pembaca ini, kita harus berpikir tentang kondisi realnya, kondisi objektifnya. Kalau hanya sekedar bikin kalimat, kalau hanya sekedar bikin merangkai kata-kata, tentunya siswa-siswi MK, SMK, SMP bahkan mungkin SD itu bisa melakukan itu semua. Tapi yang menjadi permasalahan dalam menyusun sebuah kalimat, kita harus berpikir kepada kondisi objektifnya. Nah, ini yang harus kita pikirkan, gitu kan. Kita lu aja careless ya, sorry ya, gitu kan ya, jangan terlalu serius lah, gitu kan ya. Nah, itu yang harus dipikirkan pada saat kita membentuk sebuah objek, sebuah tulisan. So pinter ya, tapi ya memang itu yang saya pikirkan ketika saya membuat sebuah kalimat. Ya, itu yang ada di dalam kepala saya ketika membentuk sebuah kalimat di dalam tulisan, itu arahnya ke arah sana. Ya, meskipun saya secara pribadi tidak begitu paham tentang apa itu subjek, tentang apa itu objek, tentang apa itu predikat, tentang apa itu keterangan, tapi yang ada di pikiran saya itu bagaimana caranya bahwa ketika pembaca membaca tulisan saya, dia memahami tentang kondisi real. Ya, meskipun tulisan saya tidak sempurna. Ya, mungkin bagi teman-teman yang sudah sangat mahir, sudah sangat pintar, sudah memiliki kebiasaan untuk menulis, kemudian sudah menjadi editor handal, bahkan mengerti tentang subjek, objek, predikat, mana kalimat aktif, mana kalimat pasif, dan lain sebagainya. Mungkin dari tulisan yang saya bahas hari ini semuanya ngaco-ngaco lah. Saya nggak terlalu paham tentang SPOK, ya, saya subjek, predikat, objek, atau SOPK, ya, subjek, objek, predikat, dan keterangan. Saya tidak terlalu paham tentang itu, tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana caranya si pembaca ketika membaca tulisan saya, dia memahami kondisi objektivitas. Oke, nah itu yang saya pikirkan, sehingga mungkin ini yang menjadi dasar asumsi saya kenapa proposal saya bisa diterima. Oke, kita lanjut. Tujuannya, tujuan kita nggak perlu bahas lah, karena ini apa? Karena ini adalah kopi dari rumusan masalah. Ya, ada sebagian kopi, ada juga saya tambahkan ya, karena rumusan masalahnya cuma 4. Ya, tujuannya membantu para petani menghemat biaya, dapat mengetahui kekuatan arus air, dapat. Nah, ini dari sini ini adalah kopi dari sana. 1, ini kan 1, 2, 3, 4 ya, 4. Nah, itu saya copy dari atas, tapi saya munculkan lagi dari rumusan masalah, saya munculkan lagi tujuan manfaatnya. Ini dari rumusan masalah saya munculkan lagi. Artinya apa? Artinya ada nilai konsistensi antara pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan serta tujuan dan manfaat penelitian. Ya, ada nilai konsistensi di arah sana. Ya, oke, seperti itu. Kita lanjut lagi. Baru halaman 6 ya. Ya, semoga teman-teman yang mendengarkan tidak jenuh lah dengan apa yang saya bicarakan. Oke, konsep pompa air kita mulai dari tujuan teoritis. Nah, karena di sini kita bahas tentang konsepsi pompa air, lalu sistem hidrolik, lalu kincir air. Makanya di sini kita bahasnya tentang yang pertama adalah konsep tentang pompa air. Yang kedua, konsep tentang hidrolik sistem.
Yang ketiga, konsep tentang kincir air. Yang ketiga, di atas kan tentang pompa air, artinya tentang pompa air secara umum itu apa. Tapi yang keempat itu adalah produk saya, yaitu pompa air dengan hidrolik sistem. Kita bahas ke arah sana ya. Nanti ada ya teman-teman mahasiswa yang saya bimbing, Pak ini deskripsinya kurang. Maaf, untuk deskripsi ini itu dibatasi oleh sistem ini, itu hanya berapa ya, 1500 kata kalau nggak salah ya. Nanti mudah-mudahan Bu Ika baca itu minimalnya berapa kata ya, itu kan minimalnya berapa kata, karena masternya proposal penelitian di Unisa Bu Ika lah. Saya kagum lah sama Bu Ika, master penelitian ya. Nanti kalau nanya tentang ini ya teman-teman mahasiswa nanya aja, bener gak harus 1500 kata ya, ke Bu Ika aja. Kalau teman-teman mahasiswa Unisa dengar YouTube saya ya tanya ke sana, bener gak? Nanti kalau Pak, kalau ke saya kok deskripsinya harus minta ditambah, tapi kok kalau Bapak sendiri bikin deskripsi dikit, karena saya dibatasi. Kalau perlu ini saya bikin 2 lembar nih tapi karena dibatasi ya sorry kita, ini hanya sebuah pembenaran. Nah, jangan terlalu serius ya teman-teman mahasiswa Unisa ya kalau nonton YouTube ini jangan terlalu serius ya. Cuma yang jelas saya membimbing teman-teman mahasiswa Unisa itu pasti berbicara tentang konsep dulu. Oke, konsep ya kan, konsep ya, bukan ini nggak dibawa lah. Oke, tapi saya diawali dengan konsep ya teman-teman mahasiswa gitu kan. Jadi jangan ini saya bikin deskripsinya dikit. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita bahas secara teoritikal, udahlah kita nggak perlu ngayai daun ngayai ya. Kayak di konsep pompa air kita bahas tentang apa sih pengertian pompa air. Kenapa? Karena kita bangun asumsi lagi, asumsi tentang bagaimana pembaca itu memahami kita, meskipun memang ada pembaca yang sudah paham tentang pompa air segala macam gitu, tapi pembaca juga harus tahu konsep pompa air yang seperti apa sih yang ada di dalam penelitian ini. Makanya saya tetap bahas tentang konsep pompa air, meskipun pompa air itu bukan hal yang baru ya. Saya bahas dimulai dari pompa, kemudian pompa adalah gitu kan, lalu hambatan gesekan motorik aliran listrik sehingga energi yang diterima oleh fluid ya kan. Ini menurut Meinhof 2018 ya gitu kan. Saya masukkan teori di sini, kemudian di sini ya, berdasarkan teori di atas bahwa sistem kerja pompa itu memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat yang lain. Udah, hanya segitu ya, karena ini dibatasi. Ini saya bisa jelaskan lebih panjang lagi sebenarnya ya, tapi karena hanya berapa keyword ya udah saya terima aja ya segitu gitu kan. Ya udah Pak, kalau skripsi kenapa harus tebel-tebel? Ya beda, ini kan membangun kerangka pemikiran Anda ya. Upayanya adalah sebagai media pembelajaran Anda supaya bisa mendeskripsikan sebuah teori pembenaran. Oke, kita lanjut ya gini. Jadi meskipun pengertian pompa air sudah paham, tapi saya tetap masukkan sebagai apa? Sebagai kalimat pembuka tentang ini tinjauan teoritis tentang pompa air dulu. Ini sebagai kalimat pembuka supaya apa? Supaya pembaca itu bisa memahami secara terperinci tentang jenis proposal yang saya tawarkan ya. Jadi nggak langsung ke cetok, Anda kebayangkan ketika menerima informasi langsung ke pokok pembahasan ya. Misalkan ini ada bencana di Ciberung, terjadi bla 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 segala macam. Anda kebayangkan shocknya, kagetnya. Nah ya, tapi kalau disampaikannya secara pelan-pelan ya, udah terurai, sistematis, kira-kira enak gak ya? Nah, begitupun dengan tinjauan teoritis ya. Makanya kalau teman-teman mahasiswa saya arahkan bahaslah dulu dari pengertiannya dulu gitu kan. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada pembaca membaca skripsinya itu dia menguraikan sistematis gitulah. Nah, begitupun di sini ya, di proposal penelitian saya membahas dulu tentang pengertian pompa itu apa, kemudian diuraikan. Lalu pengertian hidrolik itu apa, saya pisah-pisah supaya pembaca itu tidak langsung shock. Oh, pompa kincir air hidrolik sistem langsung shock gitu kan. Nah, Anda kebayang langsung shock ya gitu kan. Tapi saya uraikan sedikit-sedikit supaya apa? Supaya
pertama tadi apa? Kerangka subjektivitas penulis bisa kebangun. Artinya apa? Artinya penulis dia memiliki kerangka pemahaman tentang bentuk isi bacaan yang saya buat, bukan proposal ya, isi bacaan yang saya buat gitu kan ya. Nah, makanya dimulai dari hal yang sedikit-sedikit gitu loh, supaya enak kan baca novel aja pelan-pelan gitu kan enak gitu loh ya. Nah begitupun dengan proposal penelitian ya, apalagi kalau misalkan teman-teman mau bikin proposalnya asal jadi ya, kalau diterima ya alhamdulillah, kalau nggak diterima jangan salahkan tim menilai ya, kita bikinnya acak-acakan, kita bikinnya sembarangan ya pantas kalau nggak diterima. Oke, maaf ya teman-teman. Maaf ya, tapi yang jelas ini yang saya bangun. Kita mulai dari kerangka. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mahir, karena saya newbie, Anda bayangkan baru sekali melakukan pengajuan, jadi saya benar-benar newbie ini gitu kan. Dan ini yang saya lakukan gitu kan pada saat saya membuat sebuah proposal penelitian yang diajukan ke Silitab ya. Jadi saya benar-benar newbie, jadi mohon maaf ya untuk teman-teman senior yang kakanda, bapak ibu senior yang sudah sangat paham tentang bagaimana struktur kalimat, bagaimana membangun subjektivitas untuk para pembaca gitu kan. Saya mohon maaf ya. Dan bahkan kata subjektivitas pembaca pun mungkin nggak ada di benak profesional dalam membangun sebuah tulisan. Itu hanya istilah saya saja supaya bisa mudah membuat peristilahan ya, mudah membuat sebuah keyword ya, sebuah kata kunci gitu kan, untuk menjelaskan dari apa yang saya buat di sini ya gitu kan. Jadi subjektivitas itu juga mungkin nggak ada di KBBI dan sebagainya, tapi yang supaya saya mudah aja dalam penyebutan peristilahannya, maka saya buat sebuah keyword dari subjektivitas. Oke. Kemudian tekanan gaya, saya bahas tekanan gaya, lalu hidrolik sistem fluida. Nah ini adalah pembahasannya. Hidrolik yang berfungsi sebagai penarik dan pendorong, dalam hal ini difungsikan untuk menarik dan mendorong air. Nah di sini kan sudah kebangun kerangka. Oh, jadi sistem hidroliknya lah yang berfungsi untuk mendorong dan menggerakkan air, menarik air dari sungai ke sawah. Jadi bukan kincirnya ya teman-teman. Jadi bukan tentang ini, tapi tentang apa? Ini. Makanya pantas bahwa di sistem ini, di teknologi ini, nggak memerlukan diameter kincir yang begitu besar seperti masa lalu ya, tapi cukup dengan diameter kincir yang kecil aja, sehingga ini bisa membangun efektivitas dan efisiensi biaya dalam pengadaan air bersih untuk pengolahan pertanian di sawah. Oke, makanya ini yang menjadi salah satu pembeda. Meskipun kincir air ini bukan hal yang baru, tapi karena ada sistem hidrolik itu juga bukan hal yang baru. Hidrolik sistem ada yang disebut dengan hidram. Ini juga bukan sesuatu yang baru, tapi saya memanfaatkan daya ungkit dari kincir air. Saya memanfaatkan tenaga kincir air ya. Saya memanfaatkan sistem hidrolik karena sistem hidrolik itu kekuatannya sangat besar ya. Meskipun tenaga awannya kecil, tapi ketika ada sistem fluid ya, sistem fluid atau sistem minyak ya, atau oil, kan ada oil ya. Kalau nggak salah ada oil nih. Tekanan gaya fluid ya. Ada sistem fluid yang dikompres, didorong ya, gitu kan, dikompres, didorong, sehingga akan tekanannya tergantung dari daya yang digunakan ya, the fluid gaya. Nah ini kan, jadi ada sistem baru. Saya menawarkan sistem baru ya di alat ini, sehingga yang asumsi saya, oh iya ya, ini mungkin bisa menjadi salah satu pemecahan masalah pertanian ya, gitu kan ya. Gitu kan. Nah makanya ketika membangun itu kita harus jelaskan dari awal ya, sedikit awal kan. Jadi ketika membahas tentang sesuatu yang baru, oh paham, ini pompa air ini, hidrolik sistem inilah yang bisa mendorong
dan menggerakkan air, bukan kincirnya, sehingga diameternya tidak terlalu besar. Nah, kita bahas lagi, ini kan tentang sistem hidroliknya. Kita bahas lagi tentang kincir airnya. Apa itu kincir air? Ini bukan sesuatu yang baru. Tenaga mekanikal yang dihasilkan dari arus air dapat memberikan tenaga. Kita kan butuh tenaga nih. Gerakan fluid resting, mana tadi? Nih, gaya, fluid yang dikompres jumlah untuk tekanan. Tergantung dari gaya. Kita butuh tekanan, kita butuh gaya. Untuk apa? Untuk mendorong hidrolik sistem, ya kan? Nah, makanya ini sebagai apa? Sebagai sumber tenaganya kincir air. Makanya saya masukkan lagi konsep kincir airnya. Lalu di akhir, ya teman-teman mahasiswa, kalau ada teman-teman mahasiswa yang nonton, di akhir saya baru bahas tentang pompa air hidrolik sistem. Itu saya mendefinisikan secara luas. Saya mendefinisikan secara luas tentang bagaimana pemanfaatan konsep dari pompa. Nah, ini adalah konsep pompa hidrolik sistemnya. Ini saya jelaskan di sini, ya, sehingga karena di sini ada penjelasan sistem pompa hidrolik sistem karena ini, karena ada penjelasan, sehingga pembaca paham, oh, konsep dari pompa hidrolik sistem itu bentuknya seperti ini. Nah, ini ya teman-teman mahasiswa, kalau ada mahasiswa yang nonton, makanya kita mulai dari sini dulu. Kita mulai dari sini lalu bahas yang menjadi aspek penelitian kita. Kita bahas di sini, ya, gitu kan? Kita bahas di sini. Cuma bedanya saya nggak memasukkan teori di sini. Karena apa? Tadi dibatasi oleh kayaknya kalau nggak salah 1500 kata ya, itu saya dibatasi, sehingga saya tidak memasukkan itu ke di template-nya. Maaf ya, maaf ngajar. Kayak gitu ya. Oke, kita bahas ini adalah sistemnya. Nah, ini sistemnya kita bahas, ini sistem klep segala macam. Saya nggak bahas tentang fungsi ini. Karena ya meskipun di atas kita bahas tentang konsep kincir air, tapi kan saya tidak terlalu mendetail membahasnya, karena kita hanya membongkar tentang bagaimana membangun asumsi subjektivitas bagi para pembaca sehingga proposal penelitian ini bisa lolos, kan gitu ya. Oke, metodenya. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen, ya, dengan cara kita buat dulu pompa airnya, selanjutnya dilakukan pengukuran dengan studi rumusan masalah. Ini general lah. Semua teman-teman yang sudah dapat materi metodologi penelitian sudah paham tentang ini semua. Jadi saya nggak akan bahas lagi ini, ya, gitu kan. Karena ini ya mungkin ada pengaruhnya, tapi di sini hanya membahas tentang pengukurannya secara general. Penelitian dimulai dari pengukuran arus air, pengukuran kincir air, diameter kincir. Ya, ini sama dengan sama persis dengan apa? Dengan rumusan masalah, ya. Itu kan pengukuran kekuatan arus, lalu diameter, itu kan sama persis dengan rumusan masalah. Kemudian berapa banyak, itu kan banyaknya pompa air yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air di sawah. Jadi ada apa? Ada nilai konsistensi antara poin ke-1, 2, 3 atau A, B, C, D, gitu kan. Ada konsistensi. Ya, jadi ada nilai konsistensi. Jadi jangan sampai di latar belakang masalah ke kanan, di rumusan masalah ke kiri, tujuan dan manfaat ke atas, ya. Gitu kan. Kemudian metode ke bawah. Jadinya panah berbalikkan arah. Nggak ada sistematisasi, nggak ada korelasi antara poin A, B, C, D, ya. Gitu. Oke. Kemudian berikutnya ini adalah langkah-langkahnya. Oke, nih ya, yang saya secara sederhana gambaran metode yang dilakukan adalah yang pertama membuat dulu, kita buat langkahnya. Kemudian pengukuran arus air, ya kan, sesuai dengan tadi yang saya buat di sini. Ya. Nih. Mana? Pengukuran arus air. Mana tadi? Ya, saya baca nih. Pengukuran arus air. Saya bahas. Saya mulai dari awal, membuat pompa dulu kan, buat dulu pompa, lalu pengukuran arus air,
ya kan. Kemudian dari sini ada ke sini gitu kan. Jadi tadi kan kalau saya malah mau membahas tentang mahasiswa ya, tuh lihat kan searah ya, searah. Nah dari sini objeknya, jadi dari sini kita ke sini ya. Jadi dari membuat pompa turun ke pengukuran arus air ya. Nah kemudian dari sini kita melakukan pengukuran, lalu bisa mengetahui dari pengukuran kita ini panahnya, sorry ya, kayak ini seharusnya ada revisi nih, panahnya salah. Seharusnya panahnya ke bawah. Dari pengukuran kita mendapatkan hasil dari pengukuran arus air. Kemudian dari sini pengukuran diameter ya, ada feedback ya. Jadi kenapa ini hasil pengukuran itu? Karena di sini gini, ya sorry maksud ini seharusnya panahnya bolak-balik ya, tapi nggak apa-apa lah. Dari pengukuran itu, dari pengukuran arus air, hasil pengukuran kita bisa mengetahui pengukuran arus air, kita bisa mengetahui diameter air, kita bisa mengetahui ini, kita bisa mengetahui ini. Jadi dari pembuatan ini kita bisa melakukan pengukuran ini, kemudian kita bisa mengetahui tentang berapa diameter. Nah makanya ada panah feedback ke atas ya, panahnya ke atas, jadi kita bisa mengetahui ini. Oke, itu ya. Yang jelas dari sini, dari pengukuran arus air itu tidak ada panah ke pengukuran diameter. Dari pengukuran diameter tidak ada panah ke pengukuran diameter pompa, nggak ada, karena nggak ada keterkaitan secara langsung gitu Pak. Keterkaitan sih ada, cuman tidak langsung. Makanya saya panahnya nggak langsung ke sini, nggak langsung ke pengukuran diameter. Dari pengukuran arus air nggak langsung ke pengukuran diameter, tapi dari ke hasil pengukuran dulu. Hasil pengukurannya tentang apa? Tentang pengukuran arus air, tentang pengukuran diameter, tentang pengukuran pompa air, tentang pengukuran jumlah pompa hidrolik yang dibutuhkan ya. Jadi akan diketahui hasilnya berapa. Sederhananya seperti ini gambar sederhananya. Mungkin kalau ini mungkin kayaknya ada perbaikan di sini nih. Kalau misalkan ada perbaikan karena di jadwalnya, kita lihat di jadwalnya belum ada perbaikannya. Waktu habis session ya, dia berarti menggunakan session. Ya udahlah, kita nggak bahas ke arah sana kok. Bisa. Oke, jadwalnya ini saya pikir sudah jelas ya, sudah sangat jelas. Jadi saya tidak akan bahas tentang ini semua, karena ini adalah mekanisme yang harus ditempuh pada saat melakukan penelitian. Pelaksanaan yang harus itu pertama pengusulan proposal dulu, pengadaan alat dan bahan dulu, pembuatan bendungan ya, pengujian, lalu pelaporan hasil penelitian ya, pelaporan hasil penelitian bulan 7 tahun kedua kan di sini. Muter ya, cek. Tak terasa ternyata sudah halaman ke-17. Jadi saya sudah membahas secara keseluruhan. Oke, mohon maaf ya teman-teman yang sudah menonton video ini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan, apabila ada kata-kata saya yang tidak sesuai dengan kehendak hati teman-teman, saya di sini bukan bermaksud untuk mengajarkan ya, tapi hanya share saja tentang apa sih isi proposal yang saya buat, proposal penelitian yang saya buat. Kita share aja, saling berbagi ya. Semoga proposal apa yang tadi kita bahas sama-sama, bahasanya bukan kita jelaskan ya, saya jelaskan, bukan seperti itu, tapi kita bahas sama-sama, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu salah satu pengetahuan bagi para bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Dan mohon maaf atas apapun apabila tadi di awal saya bahasanya kurang enak, ada bahasa seperti terkesan mengajarkan gitu kan. Saya mohon maaf, bukan bermaksud untuk mengajarkan, Pak. Saya memaparkan bukan memaparkan, tapi mengulas ya. Mengulas juga sama yang memaparkan. Yang jelas ya, saya membuka lah bahasanya, membuka apa yang ada di dalam proposal saya yang saya ajukan, dan alhamdulillah ya saya lolos gitu kan. Berdasarkan berdasarkan pengumuman ini saya sudah lolos gitu kan ya. Itu saja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.